Pemirsa, DPRD Kabupaten Kudus akhirnya menyetujui Ranperda APBD Kabupaten Kudus tahun 2025. Berapa besaran APBD dan juga apa saja yang menjadi prioritas di tahun 2025? Selengkapnya dalam liputan khusus bersama saya, Septi Wulandari. Setelah melalui berbagai proses tahapan, DPRD Kabupaten Kudus bersama PJ Bupati Kudus menyetujui Ranperda tentang APBD Kabupaten Kudus 2025. Rancangan ini disetujui dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kudus yang digelar bersamaan dengan agenda penetapan Propemperda Perubahan dan Propemperda tahun 2025. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Masan, hadir juga para pimpinan dewan yang lain, PJ Bupati Kudus, Forkompimda, OPD di lingkungan Kabupaten Kudus. Ketua DPRD Kudus Masan menyampaikan dalam pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2025 sudah melalui pembahasan oleh Badan Anggaran atau Banggar DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah, di mana tugas Banggar diantaranya memberikan saran dan pendapat atau masukan kepada Bupati terkait dengan pembahasan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Hasil pembahasan APBD 2025 oleh Banggar dan TAPD dilakukan persetujuan bersama antara Bupati Kudus dengan DPRD Kudus atas Ranperda tentang APBD Kudus tahun anggaran 2025. Di dalam rancangan APBD Kudus 2025, proyeksi pendapatan daerah ditarget 2,363 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah 2,461 triliun rupiah dan pembiayaan neto 98,1 miliar rupiah. Hasil keputusan rapat Badan Anggaran dilaporkan dalam rapat paripurna oleh Wakil Ketua DPRD Muhasiron. Pada kesempatan ini kami bacakan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Kabupaten Kudus terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Pendahuluan berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 3 huruf D Peraturan DPRD Kudus nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Kudus nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus yang pada intinya menyebutkan bahwa dalam hal membahas rancangan perda tentang APBD, pembahasan dilakukan dalam rapat Badan Anggaran yang dilakukan bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Maka Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kudus yang beranggotakan Bapak Haji Mas An SEMM sampai dengan Bapak Mardi Janto SEMH telah mengadakan rapat kerja dengan tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Kudus di ruang rapat Komisi A dan B, ruang rapat Komisi B dan C DPRD Kabupaten Kudus pada hari Senin tanggal 11 November 2024 pukul 11.50 sampai dengan 13.20 WIB dipimpin oleh Bapak Mas An SEMM, Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kudus. Yang hadir Bapak Sutriyono hari Senin dan sampai hari Kamis, mulai dari tim TAPD Bapak Dr. Andes Reflianto Subekti sampai Bapak Kuntarto Sekretaris DPRD sampai nomor 19 Ibu Devi Khairunisa. Acara
pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kudus tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Hasil pembahasan. Setelah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus mengadakan rapat kerja dengan TAPD Kabupaten Kudus, dilaporkan hal-hal sebagai berikut. Proyeksi rancangan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2025 sebelum pembahasan adalah sebagaimana terlampir. Nomor 2. Dalam pembahasan Badan Anggaran bersama dengan TAPD disepakati adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada program, kegiatan dan subkegiatan antar OPD serta pagu anggaran definitif yang disepakati dalam pembahasan di antaranya sebagai berikut. Hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan TAPD direkomendasikan bahwa honorarium kesejahteraan guru swasta HKGS dalam RAPBD tahun anggaran 2025 disesuaikan dengan visi misi dan program bupati terpilih, yaitu 1 juta setiap bulan untuk semua guru swasta. Teknis pelaksanaannya menunggu verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Dari hasil pembahasan diproyeksikan rancangan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2025 adalah sebagaimana terlampir. 4. Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kudus yang duduk dalam keanggotaan Badan Anggaran telah menyetujui hasil pembahasan sebagaimana terlampir. Kesimpulan. Setelah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kudus mempelajari, membahas dan mencermati 1. Penjelasan Bupati Kudus terhadap Perda tentang APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 4 November 2024. 2. Materi Perda tentang APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2025. 3. Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kudus terhadap Perda tentang APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 6 November sampai Oktober 2024. 4. Jawaban Bupati Kudus atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kudus terhadap Perda tentang APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 9 November 2024. 5. Pembahasan dalam rapat kerja Badan Anggaran dengan TAPD Kabupaten Kudus pada tanggal 11, 18, 20, 25, dan 28 November 2024. Maka Badan Anggaran DPRD bersama dengan TAPD Kudus dengan ini telah menyelesaikan pembahasan Perda tentang APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2025. Untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPRD. Untuk demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kudus terhadap pembahasan Perda tentang APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudus 29 November 2024. Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, Ketua Haji Mas An SENN. Selanjutnya, rancangan APBD yang telah disetujui DPRD bersama PJ Bupati ini akan diajukan ke Gubernur untuk dievaluasi. Ranperda tentang APBD 2025 yang telah disetujui oleh DPRD bersama PJ Bupati Kudus melalui proses yang panjang. Penyusunan APBD ini menjadi perhatian utama karena akan menentukan arah pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah untuk 1 tahun ke depan.
PJ Bupati Kudus dalam sambutannya berharap APBD tahun 2025 dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat Kudus, meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Mengawali sambutan ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita dapat hadir bersama dalam rapat paripurna DPRD laporan Badan Anggaran yang dilanjutkan dengan penandatanganan rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan atas Ranperda Kabupaten Kudus APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2025 dan berita acara persetujuan bersama Bupati Kudus dan DPRD Kabupaten Kudus terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2025. Peserta rapat paripurna Dewan yang kami hormati, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka rancangan peraturan daerah Kabupaten Kudus tentang APBD Kabupaten Kudus tahun 2025 yang telah disetujui bersama antara Bupati Kudus dengan DPRD Kabupaten Kudus dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2025 sebelum ditetapkan oleh Bupati akan kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi. Berdasarkan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2025 yang telah mendapat persetujuan bersama, Bupati dan DPRD dapat kami sampaikan sebagai berikut. Nomor 1, pendapatan daerah dalam APBD tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar 2,36 triliun rupiah. Yang kedua, belanja daerah dalam APBD tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar 2,46 triliun rupiah. Yang ketiga, pembiayaan neto dalam APBD tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar 98,1 miliar rupiah. Demikian sambutan kami, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan dan perlindungannya kepada kita semua. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Wakil Pimpinan DPRD Kudus Sulistiono menegaskan, DPRD akan mengawal melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan APBD ini. Oke pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak Sulis, salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Kudus yang tadi baru saja juga melaksanakan rapat paripurna atas persetujuan gitu ya tentang Ranperda tentang APBD Kabupaten Kudus tahun 2025. Nah, sampai dengan proses persetujuan bersama gitu antara Bupati dengan DPRD saat ini, boleh dijelaskan bagaimana mekanisme penyusunan sampai hari ini ditetapkan persetujuan itu? Alhamdulillah. Pada sore hari ini kita dengan bersama eksekutif dalam hari ini pemerintah Kabupaten Kudus sudah menyepakati Ranperda untuk APBD 2025 ya, di mana antara pihak eksekutif bersama DPRD sudah sepakat untuk menyusun APBD 2025 yang melalui proses pembahasan kemarin ya. Mulai kita dari pembahasan bersama DAPD untuk pembahasan dari RAPBD, KUA sampai akhirnya menjadi sebuah Ranperda pada sore hari ini disahkan oleh Bupati bersama pimpinan DPRD Kabupaten Kudus. Alhamdulillah proses sudah kita lalui, tinggal nanti dalam pelaksanaannya sebagaimana tugas pokok fungsi seorang DPRD. Nanti setelah proses budgeting ini kita akan melakukan pengawasan bersama dengan DPRD ini untuk bisa memastikan bahwa APBD Kabupaten Kudus ini berjalan dengan baik, penyerapannya juga bisa maksimal. Harapan kami sebagai wakil dari masyarakat, APBD ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Kudus sehingga penyerapan dari APBD ini bisa lebih awal dan
hasilnya juga maksimal. Seperti itu, Oke. Mbak. Nah, dari DPRD sendiri bagaimana untuk memastikan gitu bahwa nanti alokasi anggaran ini bisa sesuai seperti yang tadi diharapkan, tepat sasaran dan kemudian memang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat dan sesuai dengan apa yang di rancangan awalnya itu. Ya, kami DPRD ada salah satu fungsi yaitu melakukan budgeting. Sebelum ini melakukan reses, jadi reses itu penyerapan aspirasi masyarakat terkait program-program apa yang perlu kita rencanakan untuk dibahas bersama eksekutif dalam hal ini TAPD, ya nanti terus kita realisasikan dalam RAPBD pada yang ditetapkan pada sore hari ini ya. Setelah itu memang betul-betul kawan-kawan yang mewakili dapilnya masing-masing bisa melakukan pengawasan sehingga memastikan bahwa program itu menjadi program yang memang dibutuhkan masyarakat Kudus ya. Karena setiap dapil, setiap kawan-kawan di DPRD pasti mempunyai prioritas sendiri-sendiri mana yang harus didahulukan untuk kepentingan masyarakat di dapilnya ya. Oke, baik. Seiring dengan Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi D Mardijanto menyampaikan sikap antusiasmenya terhadap anggaran yang diharapkan akan membawa pembangunan yang signifikan di wilayah Kudus. Ia menyatakan APBD kali ini Komisi D memprioritaskan pada pembangunan Rumah Sakit Lukmono Hadi, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Kesra, dan Dinsos. Dengan fokus yang kuat pada pembangunan infrastruktur kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan layanan kesehatan masyarakat. Ia juga menambahkan, Komisi D akan memastikan alokasi dana dalam APBD 2025 dapat menjawab kebutuhan real masyarakat. Alhamdulillah untuk Komisi D ini prioritas memang pertama di RSUD Lukmono Hadi. Yang kedua di Dinas Pendidikan, di Sipora. Yang ketiga di Dinas Kesehatan, DKK. Terus yang keempat di Kesra, Keagamaan, yang kelima di Dinsos. Oke, jadi ini prioritasnya di 5, ya, jadi prioritas utama prioritas gitu ya Pak utama. Mardianto ya. Yang pertama tadi di RSUD Lukmono Hadi, apa yang menjadi fokusnya nanti di tahun 2025 ini? Iya, untuk RSUD Lukmono Hadi, artinya memang di RSUD Lukmono Hadi ini memang kami nanti 2025 mau membangun ini Mbak, tambahan ruangan ini khusus untuk stroke. Biar stroke nanti tidak usah ke Semarang. Di Kudus nanti sudah ruang stroke dan juga alat-alat memakai dana DPHJT. Insya Allah di atas 50M. Jadi dari besar Komisi dananya. D, Komisi D memang ingin mendorong untuk peningkatan di layanan rumah sakit Lukmono Hadi. Gitu ya. Kemudian yang kedua tadi prioritas yang kedua adalah Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Apa yang menjadi perhatian untuk Dinas Pendidikan nanti di tahun 2020? Ini kita nanti juga di situ Dinas Didispora. Nanti ini di Kudus nanti kita perbanyak, kita ini perbarui kelas-kelas Mbak, biar anak-anak sekolah itu nyaman. Yang kedua ini kita juga include pembangunan di kolam renang. Kolam renang di area Kudus ini. Biar nanti anak-anak yang public space ya, wisata untuk anak-anak. Memang kita bangun ini, kita perbaiki lagi. Untuk 2024 kemarin anggaran 1,7 miliar. Dan nanti di 2025 nanti kita kembangkan lagi sebaik mungkin lah. Tadi untuk kesehatan juga selain di Lukmono Hadi, kemudian apalagi tadi? Ini untuk di DKK ya. Di DKK ini kan yang mengampu ini puskesmas-puskesmas. Nanti ada beberapa puskesmas yang kita bangun di 2025. Ada berapa jumlahnya nanti yang? Ya, ada yang kita bangun nanti di Puskesmas Rejosari. Ada beberapa pustu nanti juga kita bangun. Ininya seperti itu.
Jadi itu total anggaran kira-kira untuk berarti kan di Dinas Pendidikan dan juga Ya. Dinas Kesehatan yang alokasi anggarannya cukup Ya. besar kan ya Ya. untuk Ya, di ya. 2025. Ya. Nah itu nanti dari Komisi D sendiri bagaimana untuk mengawasi mekanisme pengawasan ini kan cukup besar Oh anggarannya. iya, ya memang Komisi D ini kan tugas kita kan memang tugas kita diantaranya kan pengawasan ya, dan memberi anggaran ya, fungsi budgeting dan fungsi pengawasan. Betul. Itu memang kita awasi terus untuk pembangunan dari awal sampai akhir. Karena ini kan untuk masyarakat sih. Yang utama, terutama dana DPHCT ini kan include kan memang untuk kesehatan, Mbak. Ya. Tidak bisa untuk yang lain kan. Besar juga alokasinya Iya, ya untuk iya, kesehatan seperti itu ya itu. masih 40% Iya. ya Pak ya? Iya, pasti. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kudus tahun 2025 sesuai yang dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kudus dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kudus menyepakati pendapatan daerah dialokasikan sebesar 2,36 triliun, belanja daerah 2,46 triliun, neto APBD sekitar 98,1 miliar. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana transfer. Ketua DPRD Kudus, Masan, menyebut ada sejumlah prioritas yang menjadi komitmen DPRD untuk pembangunan di tahun 2025 nanti, seperti pembangunan sentra industri hasil tembakau atau SIHT. SIHT akan dibangun menggunakan anggaran DBHCHT yang cukup besar. Oke pemirsa, saat ini saya bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Bapak Masan, gitu ya, yang baru saja kita tadi mengikuti kegiatan rapat paripurna persetujuan bersama gitu antara DPRD dan juga Bupati atas Ranperda tentang APBD Kabupaten Kudus 2025 gitu ya. Tadi jadi di APBD 2025 ini pendapatan bisa dijelaskan gitu, pendapatan dan kemudian belanja daerahnya berapa Pak Masan? Kalau angka secara rigid pastinya apa ya tadi sudah saya sampaikan, APBD kita di angka kurang lebih 2,4 triliun. Tentu ada beberapa dari kenaikan pendapatan, baik pendapatan asli daerah maupun pendapatan dari dana transfer. Ini yang tentunya menjadi semangat satu daerah untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga nanti daerah akan semakin maju, akan semakin sejahtera ketika memang pendapatan selalu bisa dinaikkan. Berikutnya tentang prioritas di tahun 2025 masih pada posisi infrastruktur. Tentu selain infrastruktur kita juga ada dana bagi hasil cukai yang cukup besar, dan kami berkomitmen untuk menyelesaikan SIHT di tahun 2025 nanti. Kami berharap sentra industri hasil tembakau kita selesaikan. Kita kasih alokasi anggaran yang cukup besar, 46 miliar kalau tidak salah. Selain pembangunan fisik SIHT, DPRD juga menaruh perhatian besar terhadap pentingnya kepemilikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat Kudus. Ribuan pekerja rentan akan mendapatkan jaminan sosial yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi SIHT nanti betul-betul akan selesai dan tentunya akan menampung pelaku usaha rokok kecil dan menyerap tenaga kerja. Itu yang tentunya nanti akan berdampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga anggaran dari dana bagi hasil cukai kita juga memberikan nanti untuk pekerja rentan, apakah tukang ojek, petani, buruh tani, buruh bangunan, pekerja serabutan, itu kita masukkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Mereka kita asuransikan, ya tentunya biar ada jaminan jaminan untuk
pekerjaan Iya, dia. iya, Jadi iya. Oke. ini yang membayar adalah APBD yang bersumber dari dana bagi hasil cukai, kurang lebih ada sekitar 21 ribuan lah. Oke. Masyarakat Kudus yang nanti akan kita biayai dari asuransinya, iurannya yang kita bayar. Jadi nanti pekerja rentan insya Allah secara bertahap akan kita akomodir biar mereka betul-betul ada jaminan. Kenapa itu merupakan satu hal yang penting? Karena ketika kita sudah 3 tahun melakukan iuran secara kontinu, maka ketika ada, mohon maaf ini misalnya ada kecelakaan kerja atau meninggal dunia, masih ada tentang pendidikan anaknya ditanggung oleh asuransi sampai dengan sarjana. Ini penting untuk menurut saya bagi pekerja rentan, sehingga untuk masa depan anaknya berarti sudah dipikir oleh pemerintah. Oke. Dan itu rencana di tahun 2025 sudah itu? kita alokasikan Sudah kurang lebih sekitar 21.000 orang. Oke, di 2025. Sementara pelayanan kesehatan dan pendidikan juga menjadi prioritas lain yang diutamakan. Masan menyebut roadmap pembangunan puskesmas di Kabupaten Kudus tak memiliki site plan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pembangunan masih dilakukan secara parsial sehingga pelayanan terhadap masyarakat tak maksimal. Begitu juga dengan infrastruktur pendidikan seperti bangunan sekolah dasar. Masan menilai Dinas Pendidikan tak mendata secara rinci jumlah sekolah yang membutuhkan perbaikan, sehingga masih banyak bangunan sekolah yang tak layak dan memprihatinkan. Padahal menurutnya sumber pembiayaan dapat diusahakan tak hanya dari APBD. Selain itu juga kami kemarin memang hasil sudah lapangan dalam rangka meningkatkan pelayanan urusan kesehatan masyarakat. Kami ingin proses pembangunan puskesmas pembantu, puskesmas, rumah sakit itu ada semacam grand design lah. Set plan-nya itu ada. Jadi proses pembangunannya tidak sepotong-sepotong. Ada gambar makronya sehingga nanti set plan-nya itu jelas. Ketika kemampuan anggaran kita misalnya 50%, ya kita kasih 50%, yang 50% nanti pada posisi APBD tahun berikutnya, sehingga betul-betul proses pembangunan itu berkelanjutan dengan bentuk yang memang sudah sesuai dengan harapan. Tentunya itu. Baik, nah yang berikutnya yang juga kemarin menjadi perhatian ini Pak Masan, bahwa kondisi gedung sekolah di Kabupaten Kudus ini juga menjadi perhatian. Nah di tahun 2025 ini berkaitan dengan pendidikan yang mungkin juga jadi salah satu fokus yang cukup penting gitu ya. Itu kira-kira akan seperti apa di tahun 2025? Jadi begini, kepala OPD itu harus paham tentang kebutuhan di dinasnya. Misalnya berbicara tentang pendidikan, yang menjadi tanggung jawab daerah itu berapa? Sekolah dalam kondisi rusak berat, yang harus kita selesaikan tahun ini berapa? Rusak sedang, dalam kondisi baik, harus punya data. Dan data itu ditindaklanjuti, karena sumber pembangunan infrastruktur itu bukan hanya dari APBD saja, dari DAK, dari bantuan gubernur, dari CSR, itu bisa dilakukan. Maka kalau punya roadmap yang jelas, ya tentunya akan bisa terencana dengan baik. Nggak ada sekolah-sekolah yang kayak kemarin kami lakukan sidak ke lapangan, ruang kelas pada posisi kalau ada hujan saya pastikan itu rubuh. Nah, kalau ada anak didik di situ gimana? Kan repot juga. Tentu kami sangat prihatin tentunya. Dan terus akan kami lakukan pemantauan khusus pada titik-titik sekolah yang memang dalam kondisi rusak berat, dan tentunya kami upayakan nanti kita komunikasikan dengan pihak-pihak. Kalau memang APBD-nya belum mampu, ya tentu kami upayakan untuk fasilitasi
bersama para pengusaha yang ada di Kudus agar bisa membantu sekolah-sekolah kita yang memang dalam kondisi rusak parah. Oke, betul. Terakhir nih Pak, terakhir banget. Nah ini bagaimana DPRD nanti akan memastikan gitu ya, mengawasi alokasi-alokasi anggaran atau yang menjadi fokus-fokus tadi tetap teralokasi dengan baik dan terencana dengan baik di tahun depan ini. Khusus Dinas Pendidikan kami akan kawal dalam rangka, karena ini kan proses transisi. Pilkada telah selesai, sudah ada bupati terpilih. Informasi yang kami terima nanti akan ada perubahan APBD di awal tahun. Tentunya pemanfaatan perubahan APBD di awal tahun ini nanti akan bisa kita lakukan sembari kita nanti melakukan koordinasi rapat-rapat dengan OPD yang memang misal Dinas Pendidikan, biar nanti data akuratnya akan kita dapatkan. DAK yang kita dapatkan tahun ini untuk apa saja, untuk sekolahan mana saja, terus yang bisa diselesaikan berapa sekolah, yang sudah dapat anggaran dari APBD berapa, sisanya yang dalam kondisi rusak berat ya kita upayakan nanti dari Bupati, DPRD bersama-sama minta tolong kepada pengusaha yang ada di Kudus untuk bagaimana ikut berpartisipasi proses mencerdaskan anak bangsa. Rancangan APBD yang telah disetujui DPRD bersama PJ Bupati ini akan diajukan ke Gubernur untuk evaluasi dan menjadi perda di Kabupaten Kudus. Diharapkan APBD ini mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kudus, terutama di sisi domain publik yang berkaitan dengan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kebudayaan maupun sisi-sisi lainnya berdasarkan kekuatan fiskal di Kabupaten Kudus. Tahun 2025, DPRD Kabupaten Kudus masih fokus dalam upaya peningkatan pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan juga pendidikan. Hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kudus. Dan pemirsa, demikian liputan khusus kali ini. Saya Septulandari pamit undur diri. Sampai jumpa.